Shalom saudara dan saudari terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ada masa di dalam hidup kita ketika kita mendengar cerita sukses orang lain. Sukses seseorang yang awalnya hidup dalam kekurangan dan kemudian sukses mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ada juga kalanya ketika terdapat cerita para pasangan yang mendambakan buah hati, bertahun-tahun berusaha dan juga berdoa, kemudian usaha dan doa tersebut berbuah manis dengan hadirnya buah hati yang diidam-idamkan. Tentu saja perihal keinginan tidak hanya terbatas pada hal kesuksesan materi maupun hadirnya sang buah hati. Banyak keinginan kita sebagai manusia yang terpendam di dalam hati kita, dan kita sedang menunggu-nunggu janji Tuhan kepada kita, manusia yang memohon kepadanya. Kita bertanya-tanya, kapan kita akan menceritakan kisah sukses kita sendiri, bukannya menceritakan kembali pengalaman orang lain. Dalam proses menunggu tersebut, kita mengakui bahwa penantian tidaklah semanis kisah-kisah sukses. Penantian membutuhkan kesetiaan, mempunyai resiko patahnya semangat, serta meragukan Allah dengan berbagai pertanyaan. Apakah kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah Allah mau menolong kita? Apa yang Allah mau nyatakan dalam cerita hidup kita? Mengapa kita tidak mendapatkan yang kita harapkan? Seperti orang lain yang tampaknya mudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kisah Abraham yang akan kita baca kali ini dari Kejadian 21 tentang Ishak lahir, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, serta perjanjian Abraham dengan Abimelek, adalah salah satu kisah penggenapan janji Allah yang kita temukan dalam Alkitab. Dalam kisah penggenapan ini, kita mengerti dalam perikop-perikop sebelumnya bagaimana Abraham dan Sarah begitu menanti-nantikan hadirnya sang buah hati yang Allah sendiri janjikan. Meskipun Abraham berkomunikasi langsung dengan Allah, tapi yang menentukan waktu tetaplah Allah, bukanlah Abraham. Bapa orang percaya tersebut harus tunduk dalam waktu yang Allah rancangkan, bukan waktu yang Abraham inginkan. Di dalam pasal yang sama, Abraham juga harus mengambil sebuah keputusan yang berat, melepaskan Hagar dan Ismail, anak yang pastilah juga mendapatkan kasihnya. Abraham mengandalkan Allah tentang penyertaan dan janji bahwa Allah juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Keputusan sulit harus Abraham ambil, sekali lagi, dalam kepercayaan Allah yang selalu menepati janjinya. Saudara dan saudari terkasih, mungkin saja ada janji Allah yang saudara dan saudari sedang tunggu untuk dinyatakan. Masa penantian bukanlah masa yang mudah untuk dilalui. Tapi Allah yang bahkan telah mengorbankan dirinya, bukanlah Allah yang ingkar janji. Dia menepati janjinya dalam waktu yang telah Dia rancangkan, bukan dalam waktu yang kita ingin-inginkan. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 21 ayat 1-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya.
Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham, oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu.
siapa yang melakukan hal itu? Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu, dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku, untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu, orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Tidurlah saudara dan saudariku terkasih, dengan tentram baringkanlah badanmu malam ini, lalu segeralah tidur. Hanya dalam Allah saja, malam ini kau menyerahkan tubuh dan jiwamu dalam naungannya. Tidurlah saudaraku, kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.